bagaimana hukumnya kita datang atau berobat kepada seseorang yang katanya bisa menyembuhkan penyakit yang menggunakan media tertentu seperti keris, gunting, bambu, bunga, dan lain-lain. Dengar katanya dia gelisah, saya punya keris suka berantem di kamar. Nah kalau sudah begitu kan saya senang tak datangi ke rumahnya, ada orang daerah. Saya pengen lihat, kan asik ada keris begitu, berantem begitu kan asik. Katanya apa? Sudah dipinjam sama orang. Sekolah dah tahu, jangan banyak bohong deh, biasa aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sekeluarga selalu diberkahi hidupnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Buya, izin bertanya. Baik, bagaimana hukumnya kita datang atau berobat kepada seseorang yang katanya bisa menyembuhkan penyakit yang menggunakan media tertentu seperti keris, gunting, bambu, bunga, dan lain-lain. Terus siapakah yang dimaksud dukun yang tidak boleh kita datangi? Syukran Buya. Bismillah. Kalau keris untuk merobek perban, ya nggak apa-apa. Gunting untuk menggunting perban, nggak apa-apa. Bambu untuk mempertemukan tulang patah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada aneh-aneh, keris ini punya kekuatan begini-begini, ini kalau malam berdiri joget. Ini ada cerita, dengar katanya dia gelisah, saya punya keris suka berantem di kamar. Nah kalau sudah begitu kan saya senang tak datangi ke rumahnya, ada orang daerah. Saya pengen lihat, kan asik ada keris begitu, berantem begitu kan asik. Katanya apa? Sudah dipinjam sama orang. Sekolah dah tahu, jangan banyak bohong deh, biasa aja lah. Jadi jangan aneh-aneh ya. Kalau keris itu kan dulu senjatanya orang Jawa. Jangan dibumbui dengan aneh-aneh. Keris jangan dibumbui, keris ya keris. Saya punya banyak keris dulu. Ada keris ini, keris ini. Tidak usah ditambahi dengan bahasa-bahasa aneh-aneh. Pisau juga sama. Pusaka itu artinya senjata untuk berperang, tanpa harus meyakini yang macam-macam. Bambu ya bambu sudah. Ya bunga mungkin untuk nyesterilkan segala sesuatu. Jangan ada keyakinan yang aneh-aneh. Sudah, itu saja. Kalau berobat itu betul. Kalau misalnya bunga, kalau daun sekalipun, ya boleh. Saya berobat pakai daun, Bu. Betul, saya sakit perut langsung daun jambu rudok tak punya. Betul itu, daun ya. Itu sembuh kalau saya lagi masur itu apa? Buang-buang air itu langsung saya pakai daun, bukan bunga tapi daun jambu batu, jambu kluthuk, tahu kan? Tak gigit sampai pahit-pahit begitu, itu hilang. Itu boleh, nggak usah aneh-aneh. Itu bukan pohonnya jin ifrit, bukan. Sudahlah, jangan. Kita perlu dalam dunia nyata ini nggak usah dengan yang aneh-aneh itu. Dalam dunia ruqyah yang diajarkan Nabi pun juga nggak boleh ditambah-tambahi. Ruqyah itu doa baca surat Fatihah, nggak usah pakai tambahan keluar naga. Wah, saya takut keluar naga. Lagi ada 5.000 jinnya Pak Huda ini. Wah, kan kacau. Sudah biasa saja. Ini ruqyah itu biasa saja. Kalau sudah ada depan sama orang begitu, kita kok jadi kayak ketemu dagelan gitu. Jadi kalau Anda ingin berobat yang jelas dong, sakit perut kalau kakek moyang kita adalah kunir abu kama madu sembuh, kan begitu, betul kan? Agak greges ngombe jahe semua beres, pohon-pohonan pon-pon itu sudah jangan aneh-aneh. Dia pakai aroma bambu-bambu. Masa Ustadz, pohon ini pohon ngusir jin. Gimana jinnya lari? Kau sendiri sahabatnya jin, suka percaya aneh-aneh. Ya usah, nggak salah. Jadi kita perlu membawa kepada sesuatu yang jelas saja. Kalau Anda sakit perut, ya cari obat sakit perut.
obat tradisional, obatnya Ustadz zaman dulu kan, guru zaman dulu kan ada, namanya apa, apotek hidup, pernah ingat Bu? Biar sekarang sudah pada malas, apotek hidup sudah nggak ada. Apotek hidup ada, itu perlu membiasakan seperti itu. Itu bukan karena perdukunan ya. Baik, ini seperti itu. Globalnya Anda tidak usah bicara beranda. Kalau obat-obat, saya punya cincin, betul, saya bingung sama orang. Saya punya cincin. Ada orang langsung megang cincin saya. Berat, katanya. Berat. Sudahlah, jangan berkhayal depan saya. Pikir saya sanjung kalau dia nyanjung cincin saya. Saya jawab berat. Alah, gini berat. Aneh-aneh itu, dunia perdukunan itu bikin pusing. Kuncing biasa berat. Saya beli juga biasa, harganya aja berat. Berat itu ini ada. Sudahlah, Anda jangan gampang percaya begitu-begitu. Kalau batu 10 kilo di kepala saya berat. Ini batu segini berat. Membanyak gini. Berat. Ustadz lagi pusing, Ustadz aneh-aneh. Sudah tidak usah aneh-aneh Ustadz ya. Baik. Dan makna perdukunan, dukun itu adalah itu ngaku-ngaku lihat yang macam-macam, ngomongnya ngelantur ya. Terus mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan kekuatan-kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dukun ya. Tapi kita pun juga tidak, mohon maaf, jika cara itu dimiliki oleh agama lain, itu urusan agama itu. Tapi kalau orang Islam pakai dunia perdukunan, ini repot. Bukan itu maksud. Bukan, mohon maaf, mungkin ada agama Hindu, saudara-saudara kami dari agama Hindu, mungkin Anda punya ritual-ritual tertentu di dalam penyembuhan, itu urusan Anda. Kami hanya bicara di wilayah ranah kaum muslimin. Anda pun juga boleh, kalau wahai orang Hindu tidak percaya dengan ruqyah yang diajarkan oleh orang Islam, itu sah kok. Dan itu bukan Anda mencaci kami. Maka waktu kami ngomongin dukun begini, itu hanya dalam wilayah kaum muslimin. Orang Islam kok percaya sama begitu-begituan, dunia perdukunan dan sebagainya. Ini enggak, Masya Allah. Jadi hati-hati ya. Maka dunia perdukunan dalam Islam itu harus diwaspadai. Jangan sampai kita tiba-tiba hilang iman, keropos iman gara-gara kita perdukunan. Sekarang banyak ya dukun yang marah jadi ustadz juga banyak kan, repot. Pakai jubah begini sudah langsung ngelantur sana sini, itu bahaya. Yang aneh siapa? Yang datang yang aneh. Gara-gara ini rumah tangga berantem itu padahal gara-gara salah paham saja. Pergi ke dukun, kata dukunnya ada yang ganggu rumah tanggamu, hati-hati. Akhirnya semuanya suudon, padahal hanya salah paham kemarin, atau harus menahan emosi saja, sebetulnya akan terselesaikan. Jadi sebaiknya Anda jangan mengarah kepada yang demikian itu. Kalau Anda datang pada ustadz yang normal saja, tidak usah bicara-bicara yang aneh-aneh, itu yang ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib. Itu saja. Ada pun kita memastikan ini dukun sesat dan sebagainya, tentu kita pengen dengar omongannya apa. Omongannya apa, cara kerjanya apa, ritualnya apa. Ada yang menduduki Al-Quran, sholat ngadep ke timur dan sebagainya, ngadep matahari dan sebagainya, itu jelas kesesatan. Tapi kalau modelnya tok, hanya baca doa, ya bukan dukun. Yang sesat itu, bukan dukun itu. Namanya ruqyah, itu dengan baca-baca ayat suci Al-Quran. Secara umum, Anda harus gunakan pikiran Anda, akal cerdas Anda. Makanya kalau sakit kepala, ya sudahlah, pertama doa, kedua ya minta petunjuk dokter. Dokter itu ahli dzikir. Atau kebiasaan orang tua kita, kalau sakit kepala, ya sudahlah, nanti kamu minum kopi atau dipicitin, ya sudah, lakukan itu. Tapi jangan kamu percaya, aduh, kena sihir. Kadang saya pergi ke rumah sakit, kata dokter gak ada penyakitnya. Ya alhamdulillah dah, gak ada penyakitnya. Kok tambah bingung, aneh banget kan. Kadang-kadang sudah ada bunga jatuh depan rumah saja, waduh, ada bunga, jangan-jangan padahal itu orang jualan bunga tadi kena truk itu terus lompat begitu terbang bunganya. Jangan gampang suudon sama orang, dunia gaib begitu, itu berusaha hati, suudon sama orang. Ini saja insya Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari dunia perdukunan. Mohon maaf, agama lain, kami punya sahabat-sahabat dari agama Hindu dan agama Buddha,
Jika ritual ini ada dalam agama Anda, kami tidak membahas ini dalam agama Anda. Seperti kalau Anda mengingkari ruqyah dalam Islam, itu urusan Anda dan kami pun tidak boleh marah. Tapi saat kami mengingkari ritual perdukunan yang dilarang dalam Islam, itu bukan berarti kami mencaci agama Anda, wahai saudara-saudara kami dari agama yang berbeda. Kami dalam ranah keluarga kami. Ini agar adil ya, karena kadang-kadang ini untuk sebagian orang dijadikan alasan untuk membuat permusuhan di antara kita. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.